Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamal Azmi Mulkiatila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang media transmisi, mata kuliah komunikasi data dengan dosen pengaku Pak Suhendi. Baik, langsung saja. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Nah, karena jaraknya yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Nah, jadi pengubahan kode isyaratnya ini terjadi di perangkat pengirim dan perangkat penerima. Kemudian jenis media transmisi itu ada dua, ada guided media dan unguided media. Nah, guided media ini pentransmisiannya menggunakan konduktor fisik. Misalnya seperti kabel UTP, kadang disebut juga kabelan, kemudian kabel koaksial, kabel fiber optik, nah itu menggunakan konduktor fisik. Nah, kalau unguided media ini, pentransmisiannya itu berbentuk wireless atau gelombang mikro, tidak menggunakan konduktor fisik. Nah, di sini ada yang tadi disebutkan, ada kabel twisted pair, kemudian fiber optik, dan coaxial cable. Nah, ini unguided media, Bluetooth masuk juga, kemudian ada infrared juga. Nah, kemudian guided media, jenis transmisi guided media, kabel telepon. Nah, ini ada aerial cable, kabel indoor, kemudian buried cable. Nah, aerial kabel ini kabel udara, biasanya kabel ini dipasang di tiang antar tiang. Nah, ini disebut dengan aerial kabel. Nah, aerial kabel memiliki beberapa pelapis ya. Di sini ada jaket paling luar. Kemudian ini ada besinya, pengait dia yang berfungsi untuk mengaitkan dari tiang ke tiang. Nah, ini isi dari aerial kabel. Nah, kemudian ada indoor kabel. Itu misal seperti kabelan ya, kabelan yang indoor atau UTP. Nah, kemudian ada buried cable. Nah, di sini kenapa buried cable banyak sekali lapisannya? Karena buried cable ini kabel yang dipasang di dalam tanah. Ini bisa dilihat banyak sekali lapisan-lapisannya. Nah, kemudian unshielded twisted pair, yaitu jenis kabel terbuat dari bahan pengantar tembaga. Nah, di sini ada 8 tembaga. Kemudian dililit ya, dua tembaga dililit menghasilkan 4 pasang lilitan kabel. Nah, masing-masing kabelnya ini mempunyai lilitan warna yang berbeda. Nah, kemudian kabel ini mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Mungkin kerusakan fisik di sini kerusakan kecil ya, misal kayak keinjek kaki itu tidak kenapa, kemudian keinjek bangku ya, kerusakan fisiknya mungkin itu masih bisa diantisipasi oleh pelindungnya. Kemudian yang dapat melindungi dari api, nah, mungkin ini kabel pelindung tertentu ya, karena sebelumnya saya bakar, mungkin karena bukan standarnya, jadi setelah dibakar, nah ini tidak bisa digunakan kembali. Itu bentuk tembaganya udah acak-adut ya, acak-acakan. Nah, kemudian STP juga sama, cuman bedanya kalau STP ini per pairnya ini dia ada shieldnya lagi, ada pelindungnya. Nah, twisted pair ini ada beberapa generasi ya, atau tipe. Yang pertama itu CAT pertama, CAT 1, itu hanya mendukung komunikasi suara analog saja. Kemudian CAT 2 itu mampu mengirimkan 4 megabit per detik, CAT 3 10 megabit per detik. Nah, terus kemudian ada CAT 5E sama 6E. Nah, di sini 5 ini 1 Gbps-nya ini di bawah 100 meter ya. Nah, kalau CAT 6 itu 100 meter mampu 1 gigabit per second. Nah, kalau yang 6A itu 10 gigabit per second di bawah 100. Kemudian CAT 7 itu 10 Gbps dalam panjang kabel 100 meter, itu mampu. Nah, kemudian ada kabel koaksial. Ciri-ciri kabel koaksial ini
kecepatan dan keluarannya 10-100 megabit per second, biaya rata-rata per unit murah, kemudian media dan ukuran konektor medium, panjang kabel itu 200-500. Nah, untuk yang disarankan 180 meter itu menggunakan tin koaksial dan 500 meter itu untuk thick koaksial. Nah, di sini ada beberapa pengaplikasian dari kabel koaksial. Di sini ada LNB yang biasa dipakai di parabola. Nah, ini ada konektornya untuk kabel koaksial yang masuk. Kemudian ada ODU, outdoor unit dari microwave. Nah, kemudian ada kabel fiber optik. Ini kabel terkini ya, saat ini sangat populer karena kecepatannya yang sungguh luar biasa, mampu mengirimkan sampai 100 gigabit per second. Nah, kabel optik ini jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut. Nah, dan pentransmisiannya itu menggunakan cahaya. Pasti teknologi semakin bagus, harga lebih mahal ya. Namun balik lagi ke keunggulannya, manfaat dari kabel fiber optik ini cukup tahan terhadap interferensi elektromagnetis dan mampu beroperasi dengan kecepatan dan kapasitas data yang sangat tinggi. Nah, ini tipe-tipe kabel fiber optik, ada single mode, kemudian ada multi mode. Kalau multi mode itu bisa mengirimkan lebih dari satu gelombang. Kemudian yang ketiga ada plastik optical fiber, merupakan kabel berbasis plastik terbaru yang memiliki performa familiar dengan kabel single mode, namun harganya sedikit murah. Nah, kemudian di sini ada unguided media, tadi yang media pentransmisian menggunakan wireless ya. Di sini ada gelombang mikro atau microwave. Media ini jadi antara microwave pengirim dan penerima itu memfokuskan sinar pendek agar mencapai transmisi garis pandang menuju antena penerima. Nah, antena gelombang mikro ini biasanya ditempatkan di lokasi yang tinggi karena harus terhindar harus loss line of sight, tidak boleh ada penghalang buat laju transmisi datanya. Nah, kemudian untuk mencapai transmisi jarak jauh diperlukan beberapa menara relay gelombang mikro dan penghubung gelombang mikro titik ke titik yang dipasang pada jarak tertentu. Nah, menara relay ini berfungsi menerima data, kemudian diteruskan kembali ke tujuan. Nah, kemudian ada unguided media satelit, masih menggunakan gelombang mikro, dipergunakan untuk menghubungkan dua atau lebih transmitter atau receiver gelombang mikro pada bumi yang dikenal dengan stasiun bumi. Nah, sebuah satelit pengorbit tunggal akan beroperasi pada beberapa band frekuensi yang disebut sebagai transponder channel atau singkatnya transponder. Nah, satelit ini memiliki beberapa kelebihan, koneksi di mana saja ya, karena sistemnya itu konsepnya dari pengirim itu dikirimkan ke satelit, kemudian diturunkan atau dikirimkan kembali ke tujuan. Jadi sangat cocok untuk misalkan pengaplikasian di daerah terpencil. Nah, di sini poin nomor 2, jangkauan cakupannya cukup luas. Kemudian pembangunan infrastruktur relatif cepat untuk daerah yang luas dibandingkan terestrial. Kemudian komunikasi dapat dilakukan baik titik ke titik atau point to point maupun dari satu titik ke banyak titik secara broadcasting, multicasting atau point to multipoint ya. Nah, untuk pengaplikasiannya satelit ini seperti broadcasting TV, kemudian telepon jarak jauh. Nah, kemudian itu ada infrared atau inframerah. Sinar inframerah merupakan cahaya yang tidak tampak. Jika dilihat dengan spektroskop cahaya, maka radiasi cahaya inframerah akan nampak pada spektrum elektromagnetik dengan panjang gelombang di atas panjang gelombang cahaya merah. Komunikasi inframerah dicapai dengan menggunakan transmitter receiver yang modulasi cahayanya koheren.
Transceiver harus berada dalam jalur pandang maupun melalui pantulan dari permukaan berwarna tenang, misalnya langit-langit merah. Nah, infrared ini perbedaannya dengan gelombang mikro. Kalau infrared ini tidak dapat menembus dinding atau tidak dapat melakukan penetrasi pada dinding. Kurang lebih presentasi pertemuan ke-10 pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.